Yesus bangkit, sudah bangkit pada pagi yang terang mulia. Kuasa Allah dinyatakan, haleluya, Yesus telah bangkit. Haleluya, Yesus telah bangkit. Wow, ada apa ini? Anak-anak lihat. Wah, ada telur. Sudah dihias dengan cantik. Wow, telurnya besar sekali ya. Hai Jafar. Hai Gasa Melin. Hai Gangsta. Hai juga Gasa Melin. Oh, hai Rosalina Melin. Hah, masih ada satu telur anak-anak. Siapa ya? Wow, goyangnya keras sekali. Oh, ternyata Trixie. Hai Gasa Melin. Halo. Hai semua. Hai juga Trixie. Hari ini kita akan merayakan Hari Paskah, yaitu Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Yuk, anak-anak, yuk kita ucapkan Selamat Paskah kepada teman-teman kita di rumah, dimanapun mereka berada. Selamat Hari Paskah, teman-teman Bright Star dan Next Gen. Mari anak-anak yang di rumah, dimanapun kalian berada, kita rayakan Paskah dengan penuh sukacita dan semangat. Ya Lose, karena hari ini kita merayakan kemenangan. Kemenangan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Mari anak-anak, kita angkat suara kita menyanyikan lagu Sebab Dia hidup, ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memuji
sama-sama masuk di dalam doa. Angkat tanganmu dan ikut langsung berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu saat ini. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus telah melindungi, menjaga kami selama sepekan. Pada hari ini, khususnya kami mau merayakan Hari Paskah, hari di mana Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya dan kemenangannya atas maut. Sehingga kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, memperoleh hari esok bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami memuji Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami, tolonglah kami, supaya kami bisa mendengar dengan baik dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Java, Trixie dan Desa, kalian masih semangat? Semangat. Wah, bagus. Bagaimana dengan anak-anak di rumah? Kalian juga pasti masih semangat kan? Kalau masih semangat, tepuk tangan yang keras-keras buat Tuhan Yesus. Ya, mari kita lanjut memuji Tuhan dengan satu lagu lagi. Lagu apa, Lause? Hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus tuh hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus tuh hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus tuh hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus tuh hiduplah. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Oh hallelujah, oh hallelujah. My Jesus is alive. Oh hallelujah, oh hallelujah. My Jesus is alive. Oh hallelujah, oh hallelujah. Yesus tuh hiduplah. Oh hallelujah, oh hallelujah. Yesus tuh hiduplah. Yesus tuh hiduplah. Lause Melin, hari ini anak-anak Bright Stars dan Next Gen sangat semangat. Mereka sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Betul loh Salina. Nah sekarang anak-anak di rumah, waktunya sekarang kita memberikan persembahan. Anak-anak siapa mau persembahannya? Berikanlah yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Masukkanlah ke dalam kotak yang sudah kalian siapkan. Ya Lause Melin, sambil kita menunggu anak-anak di rumah mempersiapkan kotak persembahan mereka, mari Lause kita sama-sama menyanyi lagu
berilah yang terbaik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Nah, anak-anak di rumah semuanya sudah memberikan persembahannya? Oke. Langsung Melin. Ada loh anak-anak di rumah yang kotak persembahan mereka sudah banyak dan penuh. Dan mereka mau membawanya ke sekolah minggu. Bagaimana caranya, Lose? Bagi anak-anak yang kotak persembahannya sudah penuh atau sudah banyak, bisa minta tolong pada papa dan mama untuk transfer ke rekening sekolah minggu. Dan ada tercantum di dalam video ini. Oh, begitu ya, Lose. Oke. Terima kasih anak-anak yang telah memberi persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang mari kita berdoa ya bersama-sama untuk persembahan ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih hari ini kami sudah menaikkan syukur dan terima kasih kami lewat puji-pujian dan juga lewat persembahan yang telah terkumpul ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini, Engkau sendiri yang memakai persembahan ini untuk pekerjaan di sekolah minggu. Oh Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu sekalian yang telah memberi ataupun yang belum sempat memberi. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu dengan kesehatan yang baik, kekuatan, kepintaran, dan Tuhan yang sendiri memimpin langkah-langkah mereka untuk menuju masa depan. Tuhan, Engkau juga memberkati orang tua mereka, memberkati usaha pekerjaan, kesehatan orang tua mereka. Oh Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, sekarang tiba waktunya Lause akan mengundang teman-teman dari KOR Sekolah Minggu Sion untuk mempersembahkan pujian. Setelah anak-anak KOR mempersembahkan pujian, anak-anak boleh duduk dengan baik. Siapkan hatimu, dengarkan dengan baik-baik, karena kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Feni. Silakan. Oke?
tahun kan? Iya Lause, hari ini ulang tahunku. Tapi Wah, kenapa? kemarin saya tidak mengerjakan ujian sekolahku Lause. Saya takut mama papaku kecewa. Wah, jangan sedih ya. Lause tahu kamu pasti sudah mengerjakan dengan baik. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, sebelum kita melanjutkan cerita kita hari ini, Lause mau sapa adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik, apa kabar? Ya, pasti baik ya. Nah, hari ini kita merayakan Paskah. Lause hari ini tidak sendiri. Lause ditemani oleh teman kita Evelyn. Nah, Evelyn lagi bersedih hari ini teman-teman. Nah, kita akan menghibur dia ya. Nah, sebelum kita bersama-sama menghibur Evelyn, Lause mau cerita satu firman Tuhan yang luar biasa untuk kita di Paskah ini. Nah, adik-adik, kita akan memulai cerita. Sebelumnya mari kita berdoa yuk. Yuk Evelyn, kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh ada bersama-sama kembali di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami memperingati Paskah, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mendengar cerita dengan baik dan melakukan firman-Mu dengan baik. Kami memohon kekuatan dari Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Evelyn, seperti janji Lause tadi, Lause akan cerita satu cerita yang istimewa hari ini. Nah, adik-adik, ada satu cerita nih, mau nggak dengar? Mau ya? Nah, di satu hari di sebuah taman, di sana ada seorang perempuan yang duduk menangis terseduh-seduh. Wah, kenapa ya perempuan ini bersedih? Seperti Evelyn tadi kan bersedih. Nah, perempuan ini juga bersedih. Ternyata beberapa hari yang lalu, orang yang sangat dia kasihi, orang yang sangat dia hormati, meninggal adik-adik. Wah, dia menjadi semakin sedih karena waktu pagi-pagi perempuan ini datang ke kubur orang itu. Dia melihat kuburnya sudah kosong, gak ada orang lagi. Wah, perempuan ini makin sedih. Tahu nggak siapa namanya perempuan ini? Evelyn tahu? Kita Lause. Ya, nggak tahu ya, Lause kasih tahu. Perempuan ini namanya Maria Magdalena. Nah, pada waktu itu Maria Magdalena datang ke sebuah kubur. Tapi ternyata dia menemukan sesuatu hal yang mengagetkan dia. Dia melihat kubur itu sudah tidak ada lagi mayatnya di dalam. Wah, Maria semakin sedih adik-adik. Karena orang yang dia sayangi, orang yang dia hormati, mayatnya dicuri, diambil orang. Wah, Maria semakin sedih adik-adik. Tapi tiba-tiba ada cahaya yang menaungi tempat itu. Malaikat mendatangi Maria. Lalu kemudian malaikat itu bertanya kepada Maria, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Wah, Maria sangat sedih ya. Dia menyampaikan kesedihan hatinya bahwa seseorang sudah mencuri mayat orang yang dia hormati. Dia semakin sedih karena tidak ada satupun orang yang bisa memberitahukan kepada Maria di mana mayat itu. Akhirnya Maria menoleh ke satu tempat. Dia melihat adik-adik, ada seorang penunggu taman. Wah, ini kesempatan Maria untuk bertanya. Mungkin penunggu taman ini tahu di mana mayat orang itu. Nah, Maria bertanya kepada orang itu. Dia mengatakan, "Apakah kamu tahu di mana kamu menyimpan mayat guruku?" Wah, Maria saking sedihnya adik-adik, air matanya mengalir begitu deras. Dia ketakutan karena mayat dari orang yang dia
kosong. Ternyata orang yang dia jumpai itu bukanlah penunggu taman. Wah, orang itu bertanya kepada Maria, "Maria, kenapa kamu bersedih?" Tahu nggak siapa nama orang ini? Adik di rumah tahu nggak? Boleh tahu? Tidak tahu, Lause. Orang ini waktu dia hidup, dia dituduh adik-adik, dia dihina, lalu kemudian disalibkan, dia mati dan dikubur. Itulah sahabat Maria, itulah orang yang dihormati Maria. Namanya adalah Yesus Kristus. Nah, Yesus yang pada waktu itu dikuburkan, ternyata pada hari yang ketiga sudah tidak ada lagi di dalam kubur. Kuburnya kosong. Dan Maria melihat hal itu dengan mata kepalanya sendiri. Itulah yang membuat Maria bersedih. Siapa yang mengambil mayat Tuhan Yesus? Yesus tidak membiarkan Maria bersedih berlama-lama. Jadi, Yesus menunjukkan kasihnya kepada Maria hingga Maria mengenali Yesus. Nah, waktu Maria tahu bahwa ternyata orang yang berbicara bersama-sama dengan dia di taman itu adalah Yesus, Maria senang sekali. Harapannya kembali muncul bahwa orang yang dia kasihi, orang yang dia hormati, guru yang dia agungkan tidak mati selama-lamanya. Ternyata Yesus hidup. Itu buktinya kuburnya udah kosong karena Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur itu. Yesus sudah bangkit. Nah, inilah yang membuat Maria senang sekali gitu ya. Maria kemudian disuruh oleh Yesus untuk pergi menyampaikan kepada murid-murid yang lain. Maria berlari sekencang-kencangnya untuk menyampaikan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit, hidup, dan tidak lagi ada di dalam kubur. Nah, Evelyn, menurut kamu, apakah Maria tetap bersedih setelah dia tahu bahwa Yesus itu hidup? Tidak, Lause. Dia senang sekali karena yang dia harapkan benar-benar hidup. Buktinya dia berlari sekencang-kencangnya untuk menyampaikan ini kepada murid-murid yang lain. Dia kembali bersemangat, Lause. Wah, betul sekali ya Evelyn. Betul sekali ya adik-adik di rumah. Jadi, karena Tuhan Yesus hidup, Maria kini punya harapan. Maria tidak perlu takut lagi. Maria yakin bahwa dengan hidupnya Yesus yang sudah mengalahkan maut akan juga bisa menolong Maria. Jadi sekalipun orang-orang tidak menganggap atau tidak memperdulikan Maria, Maria tahu bahwa Yesus peduli kepadanya. Nah, Lause mau kasih tahu kabar baik ini kepada adik-adik semua, kepada Evelyn dan juga kepada adik-adik yang ada di rumah, bahwa karena Yesus sudah hidup, Dia bangkit, Dia mengalahkan maut, sehingga kita semua memiliki hari esok yang penuh harapan. Yesus sudah menjamin hidup kita semua. Nah, kita bisa belajar seperti Maria. Jadi kita nggak perlu takut lagi ya adik-adik. Evelyn, Lause tahu Evelyn sudah memberi yang terbaik. Evelyn bisa coba lagi supaya ujian selanjutnya Evelyn bisa belajar untuk memberi terbaik kepada Tuhan. Jadi Evelyn jangan bersedih lagi ya. Oke, Lause. Oke. Nah, adik-adik, mari kita sampaikan semua kabar baik ini kepada teman-teman kita, kepada teman-teman di rumah, supaya mereka tidak lagi bersedih tentang kehidupan mereka di hari esok. Karena Yesus sudah menyelamatkan kita, bahkan sudah menebus setiap dosa-dosa kita. Amin. Wah, Lause, saya sekarang jadi bersemangat setelah mendengar cerita ini. Saya janji tidak akan malas belajar. Yesus sudah tebus saya, seharusnya saya memberi yang terbaik dalam hidup saya. Apapun hasilnya saya serahkan kepada Yesus. Saya tidak takut lagi
menjamin dan mengetahui hari esok kita seperti apa. Jadi kita tidak perlu takut lagi ya adik-adik ya, Evelyn ya. Nah adik-adik, sebelum kita menutup cerita firman Tuhan ini di dalam doa, Lause mau adik-adik mengambil satu kertas, Evelyn juga dong ambil satu kertas. Lalu kemudian adik-adik tuliskan di dalam kertas itu satu hal saja, satu hal yang kamu takutkan, tuliskan di dalam kertas itu. Apa yang paling kamu takutkan? Nah, untuk adik-adik yang belum bisa menulis, tidak perlu takut. Pikirkan satu hal, apa sih yang paling adik-adik takutkan di dalam hidupmu? Takut serangga, takut apa lagi? Banyak sekali. Silahkan adik-adik tuliskan. Nah, Evelyn juga tuliskan ya. Oke, Lause kasih kesempatan Evelyn menuliskan satu hal yang Evelyn takutkan. Oke, sudah ya adik-adik. Adik Evelyn juga sudah menuliskan satu hal yang ditakutkan. Nah, langsung mengajak, mari kita melipat kertas ini. Silakan kertasnya diremas-remas. Itu tanda bahwa kita tidak lagi takut kepada hal itu. Diremas-remas saja Evelyn, diremas-remas. Ya, kita tidak takut lagi kepada hal itu dan kita berdoa. Yuk, kita membawa ketakutan-ketakutan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami dan sudah menghibur kami. Kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kami menyatakan bahwa kami tidak perlu lagi takut akan masa depan kami. Karena Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup. Itu memberikan jaminan yang kekal bagi kami. Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sudah mau mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami tetap memberi yang terbaik kepada Tuhan sebagai tanda syukur kami akan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami terus bersuka cita dan terus bersukaria akan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
bless our food, bless our drink, for our body healthy. In name of Lord Jesus, Amen. Halo adik-adik, pemenang lomba untuk Pasca Sekolah Minggu akan diumumkan hari Sabtu tanggal 10 April di YouTube. Nah, linknya Lau Sekelas akan bagikan buat adik-adik di grup masing-masing ya. See you adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa masukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing. Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Jangan lupa sertakan berita KSMZ. Tuhan memberkati.